Selamat pagi semua, apa kabar hari ini teman-teman? Baik ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang awal mula kurikulum BIPA. Sekarang kita akan membahas secara rinci lagi, apa itu kurikulum BIPA dan jenisnya bagaimana. Oke, sebelum kelas ini mulai, marilah kita berdoa lebih dulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas di sini. Silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu lalu kita sudah membagi kelompok, ada 5 kelompok di kelas ini. Jadi Anda masing-masing kelompok harus merancang kurikulum BIPA berdasarkan program yang akan datang di Universitas Islam Malang, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pembagian tugas dalam mengerjakan kurikulum BIPA, saya akan mereview lagi sedikit apa itu kurikulum BIPA dan bagaimana kita merancangnya nanti. Baik, nah teman-teman, Anda sudah membaca berbagai referensi tentang kurikulum BIPA yang ada di Indonesia atau yang diterapkan di Indonesia. Sebenarnya kurikulum bahasa asing yang diadaptasikan ke dalam kurikulum BIPA. Nah, sekarang saya ingin tahu siapa kira-kira yang akan menyajikan lagi, menyampaikan lagi karakter kurikulum bahasa asing atau BIPA yang sudah Anda pelajari. Oke ya? Nah, di dalam kurikulum bahasa Indonesia untuk orang asing, kita bisa menyiapkan beberapa pilihan. Yang pertama ada kurikulum BIPA Kemendikbud, ada Aktifel, ada CFR, atau acuan lain. Oke, yang pertama, siapa yang akan menjelaskan tentang kurikulum BIPA miliknya Kemdikbud atau SKL? Ya, silakan, Mbak. SKL yaitu Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang memiliki 7 tingkat kompetensi. Yang pertama BIPA 1 yang memahami bahasa dasar seperti perkenalan. Lalu yang kedua BIPA 2 yang memahami percakapan sehari-hari dan teks sederhana. Lalu yang BIPA 3 yaitu memahami percakapan dan teks yang lebih kompleks. Lalu yang BIPA 4 memahami percakapan dan teks yang lebih rumit. BIPA 5 memahami percakapan dengan teks akademis dan diskusi yang sangat mendalam. Lalu yang ke-6 memahami bahasa dengan sangat baik, dengan percakapan yang sangat kompleks dan nuansa bahasa, dengan diskusi yang sangat mendalam. Dan BIPA yang ke-7 memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi, dapat berkomunikasi dengan sangat efektif dalam berbagai situasi. Ya, baik, terima kasih. Oke, jadi di kurikulum BIPA Kemendikbud miliknya SKL itu ada 7 tingkat. Ya, kita akan lihat nanti. Kalau yang pertama ada 7 tingkat. Bagaimana dengan kurikulum miliknya Aktifel dan CFR? Baik, berikutnya siapa yang akan menjelaskan tentang kurikulum Aktifel? Ya, silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum Aktifel. Kurikulum Aktifel ini berasal dari Amerika. Ya. Membagi ruang lingkup BIPA menjadi 11 tingkatan. Yang pertama yaitu istimewa, unggul. Oke, baik. Tadi yang Aktifel sudah dijelaskan, sekarang yang terakhir yaitu kurikulum dari CFR. Oke, baik. Jadi kalau ini dari Eropa, ini dari Amerika, kemudian ini miliknya Indonesia. Baik, terima kasih Mbak sudah menjawab. Nah, tadi Anda sudah membahas secara singkat terkait 3 kurikulum belajar bahasa asing atau yang kita sebut kurikulum BIPA khusus yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana sih cara menyusun kurikulum? Jadi apa yang memengaruhi penyusunan kurikulum BIPA? Yang perlu kita pelajari adalah pertama, sebelum membuat kurikulum BIPA, adalah kita harus tahu lebih dulu jenis program BIPA-nya. Nah, jenis program BIPA itu apakah BIPA yang pendek, BIPA yang tengah, atau BIPA yang panjang? Ini bergantung dari durasi mereka akan belajar bahasa Indonesia di sini. Mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Yang kedua, nah di sini ya tadi durasi ya. Yang ketiga, jenis pembelajarannya bagaimana? Nanti Anda harus menyesuaikan kurikulum. Apakah pembelajarannya itu didesain secara diskret, terbagi-bagi keterampilannya, belajar bahasa Indonesia khusus membaca sendiri, menulis sendiri, berbicara sendiri, atau menyimak sendiri. Nah, ada juga yang jenis pembelajaran bersifat integratif. Jadi dibagi 2 tadi ya, ada yang diskret dan integratif. Nah, di sini. Oke, yang integratif itu berarti di dalam kelas Anda mengajarkan secara keseluruhan utuh.
Tidak ada lagi pembagi belajar menyimak, menulis, membaca sendiri, tidak ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Baik, berikutnya tujuan pembelajaran BIPA harus Anda perhatikan. Mereka akademisi atau non-akademisi, itu kurikulumnya juga berpengaruh. Yang kelima, tingkat kemahiran berbahasa. Tadi sudah disebutkan ya, ada berapa kemahiran berbahasa? Bergantung dari kurikulum yang Anda ambil. Kalau SKL BIPA, maka tingkatnya ada 7. Oke. Terakhir, bagaimana Anda membuat penilaian dan evaluasi pembelajaran? Ini bisa terintegrasi dengan mata kuliah yang lain. Mungkin mata kuliah tentang program BIPA dan juga evaluasi BIPA. Bisa dimasukkan di sini. Bagaimana Anda menilai mereka agar hasil belajar BIPA itu bisa terukur. Tadi Anda sudah selesai ya diskusi dengan saya terkait apa itu kurikulum dan bagaimana merancangnya. Sekarang kita coba langsung bagaimana membuat kurikulum berdasarkan program yang akan kita kerjakan di sini. Nah, di sini Anda bisa melihat saya menyajikan rancangan kurikulum BIPA untuk program khusus singkat BIPA dari Yala Rajabat University di Thailand. Karena mereka rencananya di bulan Januari nanti akan hadir ke Unisma membawa 20 orang mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Oke, sebelum kita lanjutkan ini kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1 ada di sini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 ada di sini, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang ya. Oke, baik. Apa yang harus Anda diskusikan dengan teman kelompok? Pertama, coba Anda analisis dulu di sini. Asal mahasiswa mereka dari kampus Yala Rajabat University di Thailand. Berarti jenis programnya apa? Kalau mahasiswa. Akademis atau non-akademis? Akademis. Akademis, karena mereka mahasiswa. Nah, ini harus diperhitungkan rancangannya bagaimana. Jumlahnya ada 20 orang. Kemudian rentang usia mereka 19 sampai 21 tahun. Level bahasa masih belum diketahui. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau mereka masih belum diketahui level bahasanya? Tes. Yaitu? Menggunakan tes. Ya, menggunakan tes penempatan agar tahu level bahasanya ada di mana. Ini juga berpengaruh terhadap kurikulum yang akan disusun. Durasi program ini karena pendek, hanya 2 minggu atau 14 hari. Waktunya di bulan Januari 2025. Nanti Anda harus mendesain terkait program pendek ini ke dalam sebuah lembar kerja yang akan ditampilkan setelah Anda selesai menyusun dengan kelompok. Baik, sudah selesai teman-teman mengerjakan proyek kurikulum BIPA? Sudah. Sudah ya? Oke, Anda sudah menentukan kurikulum apa yang Anda pakai kan? Ya. Oke, jadi silakan setelah ini ada yang menampilkan salah satu dari kelompok hasil proyek kurikulum BIPA yang Anda desain berdasarkan kurikulum yang ditentukan sebelumnya. Oke, kelompok siapa yang siap untuk menampilkan karyanya? Ya, silakan balik kelompok dari Kelompok 2. 2, Mbak Ali. Oke, silakan balik untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya ke depan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait rancangan kurikulum BIPA program kursus singkat BIPA Yala Rajabat University Thailand. Di sini terdapat 20 orang yang akan datang. Rentang usianya 19 sampai 21 tahun dan durasi programnya 2 minggu atau 14 hari. Selanjutnya, acuan kurikulum yang akan kita pakai adalah kurikulum SKL BIPA 1. Kita mengambil dari BIPA 1 karena sepertinya mahasiswa dari University Yala Rajabat ini masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian jam pelajaran yang kami pakai total keseluruhan adalah sekitar 30 jam berada di dalam kelas menjelaskan bahasa Indonesia, dan untuk satu hari di hari Sabtu, minggu pertama kita menggunakan kelas pariwisata, dan untuk minggu kedua kita menggunakan kelas budaya, seperti itu. Kemudian
Materi yang kami ajarkan kurang lebih seperti ini, yaitu ada tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada perkenalan frasa, frasa sederhana yang berkaitan dengan arah lokasi, lingkungan sekitar, dan aktivitas harian. Ada huruf vokal, konsonan, dan angka. Kemudian ada kata ganti orang, kata ganti milik, kata ganti bilangan, kata negasi, dan kalimat sederhana berpola SP dan SPK. Jadi materi ini kita jelaskan setiap satu hari itu satu materi, dan untuk 2 harinya itu untuk evaluasi, seperti itu. Dan jenis pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, kita menggunakan pembelajaran secara langsung, artinya kita menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajarannya, kemudian metode berbasis kompetensi, kita menggabungkan antara menulis, membaca, dan juga menyimak, seperti itu. Salah satu contohnya, mahasiswa mengisi formulir tentang temannya yang diwawancarai. Kemudian kita juga menggunakan nyanyian tentang materi huruf dan angka, supaya mahasiswa itu bisa menghafal lebih mudah, seperti itu, dan berlatih arah lokasi secara sederhana dengan kelas wisata. Jadi tadi kita menggunakan kelas wisata itu untuk berlatih arah lokasi secara sederhana. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajarannya, kita menggunakan kuis melalui aplikasi Quizizz, seperti itu. Dan pengajar akan mengadakan tes lisan untuk melihat kemahiran berbahasa mahasiswa. Tapi ini hanya secara sederhana saja. Kemudian akan ada kelas wisata dan budaya. Kelas wisata ini kami akan mengajak mahasiswa ke Jatim Park 1 karena di sana sangat lengkap. Ada wahana juga dan ada adat atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Untuk kelas budayanya kita pergi ke Museum Empu Purwa, seperti itu. Sarana pengenalan budaya memberikan pemahaman tentang budaya yang ada di Indonesia dan sebagai metode mengembangkan kemampuan keterampilan berbahasa. Sudah cukup, sekian dari kelompok 2, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Tadi Anda sudah menyajikan hasil kerja kelompok terkait merancang kurikulum BIPA untuk program yang sangat pendek. Berapa lama tadi programnya? 2 minggu saja. 2 minggu saja kira-kira bisa belajar apa orang asing gitu kan? Karena di dalam BIPA meskipun 2 minggu kita tetap punya target untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia mereka. Dengan cara apa? Membuat kurikulum tadi. Ada 30 jam ya didesain. Dalam 2 minggu 30 jam, ini luar biasa. Karena nanti mengukur kemampuan pembelajar asing adalah berdasarkan jumlah jam yang ada di kelas, bukan jumlah lamanya dia belajar 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tapi jam. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, kita akan menyimpulkan secara sederhana terkait kurikulum BIPA yang harus kita desain dalam merancang program BIPA pendek, ataupun menengah, ataupun panjang nantinya. Anda harus memperhatikan kurikulum apa yang menjadi acuan, setelah itu membagi materi-materinya ke dalam jam. Bukan ke dalam pertemuan, tapi jam menghitungnya. Seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kelas kita akhiri hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Semoga minggu depan kita bisa menyelesaikan semua proyek ya. Dan kurikulum ini jadi secara utuh. Baik, saya akhiri. Sebelum kita keluar dari kelas, silakan Anda berdoa di akhir kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.